Ini adalah 4 skill wajib dalam bisnis. Mau lo jualan apapun, lo harus kuasai 4 skill ini dan 4 angka yang mewakilinya. Sehingga lo tahu bisnis lo bertumbuh atau enggak. Pada dasarnya, hanya ada 2 cara untuk menumbuhkan bisnis lo. Yang pertama adalah dengan menarik customer lebih banyak, dan yang kedua dengan membuat setiap customer nilainya lebih tinggi. Untuk menarik customer lebih banyak, berarti lo butuh 2 hal. Menarik leads lebih banyak, dan mengubah leads tersebut menjadi customer, berarti conversion rate. Sementara untuk membuat customer bernilai lebih tinggi, ada 2 cara juga. Harga lo dinaikin, atau membuat customer membeli berkali-kali. Seperti biasa, di sini gue jelasin yang mana ada 4 skill ya, lead gen, atau bagaimana cara kita mendatangkan leads atau traffic, kemudian sales conversion, bagaimana kita mengubah lead tersebut menjadi orang yang beneran beli, purchaser, buyer, kemudian funnel enhancement, bagaimana kita meningkatkan value dari setiap customer, dan bagaimana bikin mereka beli lagi dan lagi. Ini udah gue praktekin, tinggal lo contek aja gimana caranya. Nah, mari kita bahas dari konsep yang paling sederhana, dan konsepnya kita infopreneur ya. Jadi contohnya kita jual digital product sebuah e-course. Oke, misalnya lo punya e-course dengan harga 100.000. Flow-nya adalah dari iklan, dari organik, traffic kan, traffic masuk ke landing page, kemudian dari landing page ini, sekian persen akan beli. Oke, ini kita gabung aja ya, initiate checkout dan benar-benar payment. Sekian persen akan beli. Maka di sini tergantung nih, ini berapa nih? Berapa orang yang masuk, berapa persen yang beli, sehingga berapa yang beneran beli kan? Ke sini berapa orang? Ini orangnya, ini persentasenya kan. Lalu dikalikan dengan 100.000, ya, dikalikan dengan 100.000. Berarti di sini dapat lo uangnya berapa. Nah, kalau misalnya kita anggap frekuensi 1, ya udah, lo akan dapat segitu aja. Nanti kita akan coba optimize gimana caranya supaya lo bisa dapat lebih banyak. Oke, sekarang kita bahas dengan angka. Oke, sekarang kita punya asumsi lo dapat 1.000 leads per bulan ya. Kemudian dari sini landing page lo ya cukup converting tapi nggak begitu oke. Lo punya di sini 10%. Berarti berapa orang yang beli? 1.000 dikali 10% kan? Berarti ada 100 orang. Berarti lo dapat duit berapa? 100 orang dikali harganya 100.000 kan? Tadi kan 100.000 nih. Berarti berapa itu? Lo dapat uang 10 juta per bulan. Not bad. Tapi itulah yang lo dapetin, dan tiap bulan lo harus cari lead 1.000. Oke? Nah, maka di sini, kalau kita punya 1.000, di sini kita punya 10%, di sini kita punya 100, dengan frekuensi 1 kali, maka hasil yang lo dapat berapa? Hasil yang lo dapat adalah 10 juta. 10 juta. Which is okay ya. Tapi kita mau meningkatkannya, maka cara meningkatkannya adalah dengan meningkatkan cukup salah satu aja. Dan yang lain lu jaga sama, maka income lu double. Oke? Ini kita konsep dulu. Gua tahu contoh-contohnya nanti ada beberapa yang versi ideal, belum tentu seperti itu, tapi ini supaya lo dapat gambarannya. Artinya, kalau misalnya lo double the leads, oke? Kalau lo punya cara, entah cara ngontennya, atau apapun cara yang lo lakukan, sehingga lo 2 kali lead-nya, maka ini jadi 2.000 kan? Betul ya? Ini 2.000, ini 10%, tetap sama, ini tetap 100.000, ya. Terus ini tetap 1, maka ini jadi berapa? 2.000 kali 10%, di sini jadi 200 kan? Ini kalau 2.000, ini jadi 200. Oke, kalau 2.000, ini jadi 200, maka di sini jadi berapa? 200 dikali dengan 100.000. Sehingga lo dapatnya 20 juta. Ya kan? Lo simply double the leads, dengan iklan lebih banyak, dengan konten organik lebih viral, dan seterusnya, simply kali 2, maka bisnis lo kali 2. Nah, gimana kalau yang lain kita ganti? Misalnya kita 2 kali conversion rate-nya. Artinya, yang lain tetap nih, yang lain ini tetap 1.000, ini harganya tetap sama, 100.000 ya, ini tetap 1 frekuensinya, tapi ini kita ganti jadi 20%. Yang masuk tetap 1.000 orang, tapi 1.000 orang dikali dengan 20%, kok bisa CVR meningkat? Karena lo punya copywriting yang lebih bagus. Karena lo punya landing page yang lebih oke. Sehingga bikin orang terpersuasi untuk mau beli. Berarti meskipun 1.000 kali 20%, ini jadi berapa? Jadi 200 juga. 200 kali 100.000, jadi lo sama, tetap ada 20 juta. Jadi lo juga double your business. Atau lo naikin cart value.
ya, 2 kali ACV, average cart value. Nah, di sini misalnya tetap 1.000, ini tetap 10%, ini tetap 1, tapi ini yang lo ganti. Ini lo ganti jadi double, jadi 200.000. Gimana caranya? Nah, ini banyak orang yang nggak tahu ya. Untuk ningkatin average cart value, ada satu, ganti produk. Ya kan? Artinya, course-nya yang 100.000 diganti dengan course lain 200.000. Ya kan? Bisa ganti produk. Atau naikin harga. Course-nya sama, tapi jadi naikin aja harganya. Dari 100.000 jadi 200.000. Bisa. Atau lo bikin bundling. Jadi 200.000 langsung dapat 3 course. Bisa juga. Atau lo bikin upselling. Nah, ini nggak banyak yang melakukan ya. Jadi mikirnya gini, harus setiap orang beli 200.000. Dan akhirnya ragu. Aduh, kalau harus semua orang beli 200.000, ini naik, betul. Tapi ini turun kan? Nggak 10% lagi. Kenapa? Karena lebih mahal. Semakin mahal harga, semakin dikit orang yang beli. Mungkin lo mikir gitu. Padahal kita bisa bikin sebuah konsep di mana harga produknya iya, 200.000, tapi nanti di sini lo bisa centang order bump, ya. Order bump. Misal, lo jual sebuah course. Order bump-nya adalah rekaman webinar. Kemudian to-do list system, atau kemudian lo punya AI, apapun yang lo bisa tambahkan, ini lo bisa tambahkan harganya. Oh, tadi yang salah. Ini 100.000 ya, awalnya 100.000. Target kita mau jadi 200.000. Nah, misalnya harganya di sini cukup lo tambah 250.000, lo bisa dapat bonus A, B, C, D, E. Orang bisa ambil, orang bisa nggak ambil, betul? Maka, dari semua orang yang beli, orang akan 100% dikali 100.000 tambah berapa orang yang ambil ini? Katakanlah cuma 40%. 40% dikali 250.000. Artinya orang tetap beli 100.000 dan conversion rate nggak ngaruh, tapi karena ditawarkan order bump, sebagian kecil orang itu akan ambil, tapi itu ngaruh banget. Ini adalah tetap sama, 100.000. Kalau yang ini 40% kali 250.000, ini adalah 100.000 juga. Di total jadi 200, jadi segini. Jadi banyak ya cara untuk meningkatkan average cart value. Dan ini kalau dikalikan, berarti lo dapat 100 orang, tapi dikali 200.000 jadi 20 juta juga. Atau lo bisa naikin frekuensi. 2 kali frekuensi. Kalau ini tetap sama, ya, ini tetap 1.000, ini tetap 10%, ini tetap 100.000, nggak lo apa-apain, tapi frekuensinya lo bikin 2. Artinya apa? Rata-rata frekuensi ya, orang beli sama, sampai dapat 10 juta, tapi bulan depannya dia beli lagi. Atau minggu depan dia beli lagi. Kenapa? Karena lo punya 2 course. Atau lo punya beberapa course. Ada orang yang beli sekali, ada orang yang beli sekali juga, ada orang yang beli 2 kali, ada orang yang beli 3 kali, ada orang yang beli 3 kali. Karena lo punya pilihan course. Nggak cuma satu produk. Ini dirata-ratakan jadi 2 kali kan gitu ya. Ketika yang dirata-ratakan jadi 2 kali, maka lo juga sama dapat 20 juta. Gitu. Nah, yang kita fokuskan apa? 2 kalikan semuanya. Ini kenapa bisa bagus? Konten, ads, organik, viral. Itu lo bikin sehingga ini jadi 2.000. Ini juga lo bikin, LP-nya bagus, kopinya oke, persuasinya bagus, sehingga orang mau beli. Ini 20%. Mainan ACV tadi lo lakuin juga. Sehingga nih 200.000 juga. Frekuensi juga lo mainin. Ada CRM yang jelas, ada follow up yang bagus. Ya udah tinggal lo kali aja. Coba berapa ini? Ya kalau lo udah jago matematika lo udah tahu. 2.000 dikali 20%, ini udah 400 orang. 400 orang dikali segini udah 80 juta kali 2. 160 cuy. Jadi, kalau lo mau upgrade bisnis lo, naikin bisnis lo 10 kali lipat, nggak susah itu. Lo tinggal 2 kali leads-nya, conversion-nya, cart value-nya, frekuensinya, ya udah dia akan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 kali bisnis lo dari awal gitu. Kalau lo belum bisa, ya udah mana dulu yang mau diperbaiki. Misalnya frekuensi belum bisa, ya udah 3 sisanya, udah 8 kali bisnis lo. 2 aja lo benerin, 4 kali udah bisnis lo. Jadi cara cepat untuk naikin income, meskipun tidak seinstan itu ya, tetap harus ada prosesnya, adalah naikin salah satu dari 4 ini. Nah, mana di bisnis lo yang bisa dinaikin segera? Mana di bisnis lo yang bisa langsung lo praktekin ilmu hari ini untuk lo tingkatin? Banyak sekali orang mikirnya selalu leads lagi. Selalu nyalahin kontennya nggak rame. Yes, ini yang paling sering kepikiran.
Padahal bisa jadi landing page lu cupu, conversion rate lu jelek. Ini. Atau ini lu nggak ada main upsell, downsell, cross sell, auto, order bump, one time offer-nya nggak ada. Ini diperbaiki. Atau ini, sesimpel lu punya produk e-course baru, tawarin ke alumni yang sebelumnya. Tawarin ke orang yang udah pernah beli produk lu sebelumnya. Bahkan kalau diurutin, ini paling gampang, nggak banyak yang ngelakuin. Kalau gue ngurutin ya, ini paling gampang, baru ini, baru ini, baru ini. Tapi banyak orang fokus ke sini gitu loh. Banyak orang fokus ke leads aja. Nah, ini yang perlu lo benahin. Sehingga semuanya lo benahin, iya, tapi lo tahu mana yang jadi prioritas. Mana yang paling utama buat lo. So, masing-masing ada skillnya, lead generation, sales conversion, funnel enhancement, retention, optimization. Tapi yang paling fatal apa? Kalau bahkan you don't know your numbers. Bahkan lo nggak nge-track. Bahkan ditanya conversion rate landing page lu berapa. Dari orang masuk ke halaman lo, page view, ke add to cart, ke initiate checkout berapa. Lo nggak tahu, ya udah. Pulang aja kalau kayak gitu. Ya itu harus di-tracking dong, harus dimonitoring. Apapun tools atau software yang lo pakai, terserah, bebas. Tapi kalau itu aja lo nggak tracking, bahkan lo nggak tahu setiap bulan berapa orang yang masuk ke landing page lo, itu udah fatal. Udah fatal. Lo mau ningkatin yang mana? Orang lo angkanya aja nggak tahu semua. Ini berapa? Buta, 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 buta. Lo cuma tahu omset. Ya datang omset itu dari mana, Pak? Dari leads-nya yang banyak, conversion rate-nya yang oke, atau value setiap card lo tinggi, yang mana? Lo nggak tahu kan? Lo nggak tahu mana yang rendah, sehingga itu yang perlu ditingkatkan, yang perlu di-optimize. Walaupun semuanya kita tetap bisa optimize. Jadi kalau lo belum tracking, ya semua ilmu ini nggak guna. Syaratnya lo harus tracking dan monitoring dulu, baru lo tahu apa yang bisa di-improve dan mulai improve sekarang juga. Semoga bermanfaat. See you on the next video.